Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Permata Citra dengan NIM 2286190062. Untuk memenuhi tugas akhir semester dengan MK Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Pak Iqman Nur Rahman, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Apakah pasca modernisasi atau postmodernisme menyebabkan pasca kebenaran. Pada slide pertama yaitu apakah itu pasca modernisasi atau postmodernisme. Konsep pasca modernisasi telah ada selama lebih dari 1 abad dan telah diterapkan pada seni, arsitektur, musik, sastra, dan sejumlah upaya kreatif lainnya. Ini luas dan umur panjang bagaimanapun tidak membuatnya lebih mudah untuk didefinisikan. Pasca modernisme adalah paham yang berkembang setelah era modern. Dengan modernisme, pasca modernisme bukanlah paham tunggal atau sebuah teori, tetapi justru memayungi berbagai teori yang bertebaran. Jacques Derrida. Ada sejarah pemikiran pasca modernisasi yang kaya oleh banyak orang pemikir lain dari abad ke-20 termasuk Martin Heidegger, Michael Foucault, dan Jacques Derrida. Salah satunya adalah teori Derrida tentang mendekonstruksi sastra di mana kita tidak bisa mengandalkan gagasan bahwa seorang penulis tahu apa yang dia maksudkan dalam sebuah teks, jadi kita harus memecahkan dan memeriksa sebagai fungsi politik, sosial, sejarah, dan asumsi budaya di baliknya. Maksud dari gagasan Derrida bahwa ada jawaban benar atau salah atas apa yang dimaksudkan oleh teks baik tertulis maupun perilaku menjadi pernyataan. Memang gagasan tentang kebenaran itu sendiri sekarang di bawah pengawasan, karena seseorang harus mengakui bahwa dalam tindakan dekonstruksi, kritikus membawa nilai-nilai sendiri, sejarah dan asumsi untuk interpretasi juga. Ini berarti mungkin ada banyak jawaban, bukan hanya satu untuk setiap dekonstruksi. Pendekatan pasca modernisasi adalah salah satu yang semuanya dipertanyakan dan sedikit yang diambil pada nilai nominal. Tidak ada jawaban yang benar, hanya cerita. Michael I.D. Foucault pada tesis kedua pasca modernisasi bahwa setiap pengakuan kebenaran adalah tindak lebih dari refleksi ideologi politik dari orang yang membuatnya. Michael I.D. Foucault adalah bahwa kehidupan masyarakat kita ditentukan oleh bahasa, tetapi bahasa itu sendiri diambil melalui hubungan kekuasaan dan dominasi. Ini berarti bahwa pada dasarnya semua pengetahuan klaim benar-benar hanya penegasan otoritas. Mereka adalah taktik intimidasi yang digunakan oleh yang kuat memaksa mereka yang lebih lemah untuk menerima pandangan ideologis mereka. Karena tidak adanya seperti itu sebagai kebenaran, siapapun yang mengaku tahu sesuatu sebenarnya hanya mencoba menindas kita, bukan mendidik kita. Memiliki kekuatan memungkinkan kita untuk mengontrol apa yang benar, bukan sebaliknya. Jika ada perspektif, maka bersikeras bahwa kita menerima salah satu tertentu adalah bentuk fasisme. Bahwa studi lebih lanjut tentang teks-teks pasca modernisasi akan membantu untuk melemahkan klaim bahwa ide-ide dapat secara sah mendukung ideologi sayap kanan. Memang benar bahwa orang-orang sayap kanan yang meminjam dari pemikiran pasca modernisasi tidak tampak sangat tertarik dengan nuansanya. Jika mereka membutuhkan alat, mereka akan menggunakan pisau boning sebagai palu. Ini tidak berarti bahwa kaum postmodernis sepenuhnya bersalah atas cara mereka telah disalahgunakan. Bahkan ketika mereka harus menerima jawaban tanggung jawab untuk merusak gagasan bahwa fakta penting dalam penilaian realitas dan tidak meramalkan kerusakan ini bisa menyebabkan
Perang sains. Seperti yang bisa diduga, ada bentrokan besar ketika fisikawan, ahli kimia, ahli biologi, dan mereka sesama ilmuwan yang menganggap diri mereka mencari kebenaran tentang realitas dengan menguji teori mereka terhadap bukti empiris, muncul melawan konstruktivis sosial. Program yang kuat dari sosiologi sains tidak persis dengan sama dengan apa yang dilakukan orang di dalam kritik sastra dan budaya belajar di Departemen Bahasa Inggris, tetapi mereka berbagai gagasan bahwa kebenaran adalah perspektif bahwa semua pengetahuan dibangun secara sosial. Dengan cara ini, konstruktivis sosial gerakan ini mirip dengan postmodernisme dan bertujuan untuk melakukan apa yang rekan-rekan mereka lakukan untuk sains telah dilakukan terhadap sastra, yaitu meruntuhkan klaim bahwa ada satu hak istimewa perspektif. Hipotesis lemah adalah bahwa teori yang gagal pasti disebabkan oleh semacam kesalahan dalam proses ilmiah, mungkin karena bias ideologis yang mencegah para ilmuwan yang mengandalkan bukti secara ketat. Yang kuat program mengatakan bahwa semua teori, baik benar atau salah, harus dianggap sebagai produk dari ideologi. Jika seseorang tidak percaya bahwa ada yang namanya kebenaran, maka itu akan keterbuka mempertanyakan mengapa para ilmuwan lebih menyukai teori-teori tertentu daripada yang lain untuk mengatakan bahwa itu karena bukti hanya tidak akan melakukannya. Omongan Sokal. Terkadang bentuk kritik yang paling efektif adalah parodi. Sokal menggambarkan makalahnya sebagai pastik dari Derrida dan relativitas umum, Lacan dan topologi Irigaray, dan gravitasi kuantum disatukan oleh referensi yang tidak jelas ke non-linear, flux, dan keterkaitan. Sokal melanjutkan dengan menunjukkan absurditas total dari apa yang dia miliki dibuat-buat. Kita juga tidak bisa memerangi ide-ide palsu dalam sejarah sosiologi, ekonomi, dan politik jika kita menolak pengertian tentang kebenaran dan kepalsuan. Ilmu pengetahuan telah pasca modernisasi menghapus konsep realitas objektif. Tidak ada tempat dalam semua ini yang menyerupai logika urutan pemikiran. Orang hanya menentukan kutipan otoritas, permainan kata-kata, tegang analogi, dan pernyataan kosong. Setelah tipuan Sokal terungkap, dampaknya sangat besar. Ada tuduhan burikiman oleh editor sosial teks, tetapi sengatannya tidak dapat disangkal. Banyak yang menganggap ini sebagai bukti bahwa pemikiran pasca modernisasi tidak serius dan bangkrut secara intelektual. Tapi kemudian hal lucu terjadi, karena begitu sebuah ide keluar, tidak bisa menerimanya kembali, meskipun itu adalah momen yang memalukan bagi pasca modernisasi. Ini juga dapat memberi banyak manfaat publisitas pandangan mereka dan membuatnya tersedia untuk orang lain yang mungkin tidak melihatnya jika tidak. Dan beberapa intip itu ada di sebelah kanan. Pasca modernisasi sayap kanan. Seluruh bencana perang sains menimbulkan pertanyaan, dapatkah pasca modernisasi digunakan oleh siapa saja? Siapa yang ingin menyerang sains? Apakah teknik ini hanya bekerja untuk kaum liberal? Atau dapatkah mereka bekerja untuk orang lain juga? Beberapa menjawab pertanyaan dengan mengklaim bahwa ini adalah tempatnya apa yang terjadi selanjutnya. Sebagai ideologi sayap kanan yang memiliki keinginan untuk melawan sesuatu klaim ilmiah seperti evolusi, menemukan dalam pasca modernisasi teknik yang mereka butuhkan untuk melemahkan gagasan bahwa teori-teori ilmiah lebih unggul. Ini mengarah secara alami ke yang lebih jauh, pertanyaan apakah saat ini ada yang namanya pasca modernisasi sayap kanan yang menggunakan keraguan tentang kebenaran, objektivitas, dan kekuatan untuk menegaskan bahwa semua klaim kebenaran dipolitisasi.
Di sini Warner mengatakan itu mempertanyakan fakta yang diterima, mengungkapkan mitos dan politik di balik kepastian yang sudah mapan adalah taktik langsung dari buku pedoman sayap kiri. Ini tidak cukup bagi penulis sains Chris Money yang tampak kesal dengan gagasan bahwa pascamodernisasi sayap kiri dapat digunakan untuk mendukung penyangkalan sayap kanan. Pertama, gagasan bahwa kaum konservatif akan sangat dipengaruhi oleh kaum muskil. Argumen dan permainan kata akademis sayap kiri tidak masuk akal. Selanjutnya, dia berspekulasi tanpa banyak bukti bahwa sebagian besar penyangkal sains benar-benar percaya kebenaran, dan kemudian dia menggunakan ejekan. Gagasan bahwa sains adalah perwujudan dari kebenaran adalah sesuatu yang membuat iklim penyangkal dengan senang hati setuju. Ada sedikit keraguan bahwa pemikiran pascamodernisasi memiliki pengaruh penting dalam hal ini debat. Saat kreasionisme berubah menjadi desain cerdas atau ID dan memulai serangkaian pertempuran untuk mengajarkan kontroversi atas teori ID versus evolusi dalam biologi sekolah umum ruang kelas. Trolling untuk Trump. Seseorang tidak dapat memahami munculnya pasca kebenaran atau Trump tanpa mengakuinya pentingnya media alternatif. Tanpa Breitbart, Infowars, dan semua yang lainnya outlet media, Trump kemungkinan tidak akan bisa menyampaikan kata-katanya kepada orang-orang yang paling cenderung untuk mempercayai pesannya. Poin penting di sini, seperti yang kita lihat di bab 5, adalah bahwa berita itu sekarang terfragmentasi. Orang tidak terbatas pada mempelajari kebenaran dari hanya satu atau beberapa sumber lagi, dan sebenarnya mereka tidak terbatas untuk mendapatkannya hanya dari media juga. Chernovich adalah salah satu orangnya yang mempromosikan. Dia juga menuduh kampanye Clinton berpartisipasi dalam seks setan kultus. Dalam wawancaranya dengan New Yorker, Chernovich berbicara tentang beberapa karyanya yang lain. Ide-ide kontroversial seperti pemerkosaan saat kencan tidak benar-benar ada, dan pernikahan pertamanya adalah first dihancurkan oleh indoktrinasi feminis. Chernovich jelas memiliki pengaruh besar. Jadi bagaimana dengan pertanyaan pascamodernisasi? Dalam artikel New Yorker, seseorang menemukan bongkahan kecil ini, katakanlah demi argumen bahwa Walker Cronkite berbohong tentang segalanya. Sebelum Twitter, bagaimana Anda tahu? Dengar saya membaca teori pascamodernisasi di perguruan tinggi. Jika semua adalah narasi, maka kita membutuhkan alternatif dari narasi yang dominan. Chernovich mungkin tampak seperti Luddite, tetapi sepertinya dia cukup berpendidikan. Dia juga memiliki gelar sarjana hukum dari Pepperdine dan tampaknya telah memperhatikan di perguruan tinggi, dan dia membuat familiar point jika tidak ada kebenaran, dan itu semua hanya perspektif. Bagaimana kita bisa benar-benar mengetahui sesuatu? Mengapa tidak meragukan berita arus utama atau menganut teori konspirasi? Memang jika berita itu adil ekspresi politik, mengapa tidak dibuat-buat? Fakta siapa yang harus dominan? Yang perspektif yang benar, demikianlah pascamodernisasi sebagai bapak baptis pasca kebenaran. Sekian presentasi PPT ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.